Makom Mahmud ini dengar-dengar itu banyak sekali cerita-cerita keramat. Ya. Kira-kira kekeramatan apa yang sering terdengar atau masyhur di kampung Mahmud ini? Kalau keramat itu mah, kalau itu mah ya datang kayak yang dalam, akhirnya orang ini ya ini membutuhkan apa, keramatnya kebanyakannya kalau dulu mah ya mau bisa ngaji, mau apa kan. Baik, Syekh Abdullah Gedug ya, itu patih ya berarti ya, patih dari Eyang Dalam. Nah, lalu bapak ini Pak Haji ya, itu kan tadi dikatakan masih keturunan dari Eyang Dalam. Ya, kira-kira keturunan berapa? Pak Haji keturunan sekarang ketujuh dari Eyang Dalam. Masya Allah, keturunan ketujuh. Dari orang tua Pak Haji ya, itu sama Pak Haji sekarang ketujuh. Berarti nyambung ke Syekh Syarif Hidayatullah, bapak ini keberapa? Ya tadi kalau orang, kalau yang dalam kelima keenam tadi nyambungkan aja. Yang ketujuh. Kalau misalnya 8 jadi ke 15. Ya masih nisbatnya itu masih sanad pada Rasulullah SAW gitu ya. Nah itu. Ada gelar khusus nggak yang diterima? Kalau di sini ditutupi lah. Tutupi. Kalau memang kalau bisa, kalau orang itu jadi begini, jadi bisa jadi Habib. Kalau orang itu mah Habib kan, kata orang tua, kita jangan nyebut Habib, nggak boleh menerima sedekah kan. Gitu ya. Kalau kita kan namanya orang kita jangan memberi sedekah kan, gitu. Ini saking tawadunya ya. Artinya meskipun Eyang Dalam itu termasuk syarif atau termasuk sayyid ya. Tapi kan memang seorang sayyid itu keturunan Rasul tidak boleh menerima sedekah. Betapa beliau itu tawadu sekali, alim sekali berarti ya. Iya. Tapi di sini nggak boleh di rumah juga, kalau dulu mah nggak boleh tembok, nggak boleh pakai kaca. Ya, nah ini kan saya lihat dari depan itu sampai ke dalam sini ya, itu rumah itu bilik ya. Ini ada ininya nggak? Ada sejarahnya nggak? Ya dari yang dalam nggak, kalau dulu nggak boleh gitu. Harusnya rumah panggung. Oh, harusnya rumah panggung. Rumah semuanya. Kalau dulu mah saya ingat Pak Haji di sini Mahmud rumahnya panggung semua gitu. Kesini ya sekarang banyak yang tembok. Nah, termasuk rumah Pak Haji ini ya. Ini kan masih bilik. Ini memang sengaja mempertahankan tradisi. Ya, memang Pak Haji juga nggak gini juga. Pak Haji istri yang mau gini. Apa namanya, keramik. Di keramik pakai tembok saya gini. Dulunya apa? Ya biasa, dulunya panggung. Oh dulu panggung. Masya Allah. Dulu mah 2 kali bangun panggung Pak Haji. Waktu panggung itu Pak Haji memang udah masih numpatin? Dari dulu panggung ini dari ayah saya, dari dulunya direhab panggung lagi, saya rehab lagi, kedua kali panggung lagi, ini ketiga kali diginiin Mas. Jadi Pak Haji juga ya hati Pak Haji mah enggak kalau ada takutan gitu. Masya Allah ya. Ya artinya menjaga menghormati leluhur lah ya, menjaga menghormati leluhur, karena salah satu bakti anak kepada orang tua itu menjalankan nasihat orang tua gitu ya. Ya Masya Allah. Nah lalu kan saya lihat itu banyak sekali penziarah yang datang ke sini, ke Mahmud ini. Kira-kira motivasinya apa sih
dari para penziarah itu? Ya motivasi itu ya ada kemauannya nggak tahu ya. Ada yang mau apa itu kan kebanyakan ya mau rezeki aja kebanyakan. Mungkin kalau santri pengen cepat bisa ngaji mungkin ya, itu istilahnya itu tabarruk ya Pak Haji ya, tabarruk malah berkah, mudah-mudahan berkah dari ziarah di sini. Kalau santri ya pinter ngaji gitu mungkin ya. Kalau sesuatu yang punya hajat pengen rezeki lancar mungkin ya rezekinya lancar atas izin Allah. Pengusaha juga minta lancar gitu ya. Masya Allah ya. Nah Pak Haji sendiri suka memimpin ziarah itu istilahnya sengaja dari seseorang yang pengen dikhususkan gitu, karena kalau berdoa kepada atau didoakan oleh orang yang punya hubungan darah kan cenderungnya lebih mustajab gitu ya, karena ada sebuah zuriat ya gitu kan. Ya kalau Pak Haji ya kali-kali ada ya kebanyakan sekarang udah dari rombongan kadang sudah ya bimbingan, sudah ada pembimbing dari kalau dulu mah memang datangnya ke sini mau ke juru kunci dulu tahu. Kalau sekarang udah liar lah, hampir karena kan membawa bimbingan masing-masing. Ayah yang ngikuti ngelihat orang lain masuk ya ikuti masuk aja itu. Nah baik, lalu saya dengar juga ya bahwa karena dulu tuh di kampung ini sangat banyak halangan ya, rintangan. Nah sehingga ada sebuah tugu yang dibikin atau yang dibuat gitu. Nah ini tugu apa maksudnya? Ya tugu itu kalau dengar dari orang tua itu tugu itu batas ya. Kalau kita seperti kita beli itu tanah ya, batas tanah Mahmud dari sebelah situ ke sini gitu. Jadi itu ada batasan itu tugu itu. Ke situ namanya Balandong ya. Karena kita kalau dulu rumah yang dulu memang dari itu seperti Mahmud rumah itu balandongannya seperti serondoinya kita. Serondoinya dari Mahmud gitu Balandong masih masuk ke rumah masih Mahmud juga gitu. Tapi dia tugu itu batasan Mahmud sama itu gitu, sama Balandong gitu kata orang tua. Ini tradisi apa yang masih dilestarikan di Mahmud ini, yang masih lestari dari awal didirikannya perkampungan Mahmud sampai sekarang? Ya yang didirikannya ajaran-ajaran Islam sampai sekarang gitu ya. Kan yang dalam mengajarkannya agama Islam sampai sekarang alhamdulillah masih bisa ajaran. Kan cuma orang sekarang yang sama yang dulu pasti melaksanakannya rasanya beda ya. Beda gitu. Jadi ya, kekuatan itunya gitu loh. Ya. Jadi pelajarannya sama gitu. Dilestarikan sampai sekarang, ikuti ajaran-ajaran. Masya Allah. Oh ya Pak Haji, ini sudah disediakan kopi, saya minum ya. Iya silakan. Alhamdulillah disediakan kopi. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji berapa bersaudara? Pak Haji bersaudara 5 ya. Kakak Pak Haji 4, 5 sama Pak Haji. Orang itu bungsu gitu. Oh Pak Haji itu bungsu ya.
Ya dari kakak ipar. Saudara-saudara semua tinggal di sini di Mahmud atau Saudara di luar, kalau yang istri dibawa oleh suaminya di luar. Jadi kalau yang perempuan itu dibawa sama suaminya keluar Mahmud ya. Kalau yang laki-laki Kalau laki-laki dulunya di sini ya di makam kakak saya. Sebelah situ dulunya di sini, pindah ke dekat kali Citarum itu sebelah situ. Yang kakak yang satu lagi istrinya, karena dua kan di sini ada, di sebelah situ ada, gitu nyebrang di daerah Gajah. Ya. Nah, dulu waktu Eyang Dalem itu sudah mendirikan kampung ini, terus membuka pengajian, siapa sih santri-santri beliau yang dikenal berhasil atau punya ilmu agama yang juga mumpuni? Ya itu mah nggak tahu ya kalau yang dulunya, karena yang kayaknya sampai sekarang ya keturunannya jadi bisa menyebar. Jadi waktu dulunya itu pasti keturunan yang dalam ayah yang jadi muridnya sampai sekarang kan. Sekarang sebut ini keturunannya seperti Cibaduyut sekali, yang Mas Surya, yang Rene di luar, keturunan dari Mahmud banyak gitu. Di budaya ya, tradisi atau budaya atau bahkan seni budaya kalau ada. Ya, seni budaya kalau di Mahmud kebudayaan Mahmud pasti kalau hiburan seperti terbangan paling hadroh, cuma itu yang dibolehkan. Kalau bangsa dangdutan, hiburan lain nggak dibolehkan. Oke, jadi di sini hiburan itu diantaranya hanya boleh hadroh. Nah, sementara yang dilarang itu dangdutan, wayang golek di sini. Wayang golek. Kalau kendang penca boleh nggak? Kendang penca juga nggak boleh di sini. Nggak bolehnya, nggak goong besarnya nggak boleh gitu yang. Oh, gong besar. Padahal gong besar itu kan yang ikonnya justru. Tapi yang itu yang dia bolehkan. Kira-kira kenapa itu? Nggak tahu ya. Kalau tujuan itu apa? Kan dari memang di sini kalau silat itu makan dari dulu ada, dari orang tua sampai sekarang ada. Kalau mau latihan pencaksilat harus di luar gitu. Kalau pakai alat itu gitu. Oke, jadi kalau mau latihan pencaksilat dengan menggunakan alat kendang pencak yang di dalamnya ada gong besar, itu silahkan di luar kampung Mahmud. Tapi kalau tanpa alat itu boleh. Iya, kalau tanpa alat boleh. Di sini ya enggak apa-apa. Kalau boleh tahu itu aliran apa ya pencaksilat? Ya, pencaksilat kalau dulu kan bela diri kan, menjaga. Kan kalau di Sunda itu ada namanya Mainpo. Ini Mainpo bukan? Ya, Mainpo ada, bisa disebut Mainpo. Kan itu mah kata orang tua, Mainpo mah bisa apa artinya, bisa luasnya. Bisa Mainpo aja. Mainpo. Jadi dari pencaksilat itu mah kebanyakan orang tua dulu untuk ya seperti Mainpo itu tujuannya untuk bela diri lah, menjaga itu diri. Jadi bukan untuk merusak. Nah, kan yang ziarah ke Makam Mahmud ini banyak. Ada nggak pemasukan
khusus untuk kampung ini dari ziarah itu? Ya pemasukan itu banyak. Banyak. Pemasukan untuk di sini kan tadi yang mengelolanya ya. Kalau dikelola pasti banyak. Seperti ini dari gerbang masuk kendaraan sini kan bisa dipinta yang masuk. Ya kebanyakan yang mengelolanya lah kurang gitu lah. Kalau ini masing-masing itu gitu. Yang dalam ini punya berapa anak? Dari istrinya dan kan bisa tuh kalau dulu yang ada mengatakan isinya ada yang 4, yang 6 itu dari isi itu nggak tahu. Makanya enak yang di luar keturunan ayang keturunan gitu. Pak Haji nggak tahu itu kalau banyaknya mah gitu ya. Jadi keturunan Eyang Dalam itu selain yang ada di Mahmud juga tersebar di luar. Salah satunya di Cigonewa. Ya Cigonewa keturunan itu. Jadi yang Cigonewa anu Cibaduyut. Cigonewa. Kata keturunan masih yang dekatnya ke Eyang Agung Jenar Arif itu mah. Oh, Eyang Agung Jenar Arif. Nah, siapa itu Eyang Agung Jenar Arif? Eyang Agung Jenar Arif itu keturunan dari Pamijahan. Keturunan dari Pamijahan. Jadi mau ya berguru ke yang dalam gitu lah. Satunya mau masuk murid yang dalam. Murid yang dalam ya. Mahmud ya. Beliau hidup di tahun 1600-an. Abad 16, 17. Ada abad 17 ya. Abad 17. Berarti kita masih bentuk kerajaan itu ya? Ya di sini mah bukan, kalau di sini mah kan kedudukan dulu pasti di kalau Pajajaran kerajaan kan. Kalau di Mahmud bukan kerajaan. Iya. Jadi kerajaan Pajajaran masih ada waktu itu? Ya nggak tahu atau ya. udah berganti? Itu waktu Belanda zaman dulu masih pasti ada di kerajaan enggak gitu ya. Sudah ada Belanda tahun itu? Iya, tahun itu abad itu abad itu. Iya, gitu. Udah ada ya. Yang dalam itu dah untuknya melawan Belanda gitu kan. Belanda, ya. Kerajaan sudah diperpetkan kita dulu gitu. Baik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kira-kira pesan-pesan apa atau nasihat apa yang bisa Pak Haji sampaikan baik terkait dengan pelestarian adat kampung Mahmud ini, juga pesan untuk kita semua? Ya kalau Pak Haji ya menyarankan pada generasi sekarang ya pegangan ya yang diajarkan dari Eyang sampai sekarang ya harus bisa terus menerus lah ajaran agama itu bisa jadi kita laksanakan lah ya keturunan dari dulu sampai sekarang harus bisa menjalankan karena pegangan yang dari dulu ajaran agama Islam yang diajarkan. Makanya kita anak cucunya ke sini. Ya, kalau kita mau ya ngikuti ajaran itu insya Allah lah yang juga merestuinya kita karena kita mau cintai
ngikuti ajaran sampai sekarang yang dulu juga bawa ajaran itu gitu ya. Makanya kita ya yang diamanatkan dari yang ya sembahyang itu lebih kokoh.